Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin sallallahu wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Amma ba'du. Bapak, Ibu dan saudara-saudara, alhamdulillah selalu kita bersyukur kepada Allah tabaraka wa taala. Allah masih sayang kepada kita sehingga Allah masih kita dikasih kesempatan untuk bisa melakukan ketaatan yang baru saja kita laksanakan salat maghrib dengan berjamaah. Kita sangat berharap kepada Allah tabaraka wa taala ketaatan kita ini diistiqomahkan oleh Allah sampai Allah memanggil kita dalam keadaan husnul khatimah. Salat dan salam kita haturkan kepada junjungan alam teladan umat Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sebelum kita melanjutkan kajian kita mengupas buku Rintangan Setelah Kematian yang disusun oleh Ustadz Zainal Abidin bin Syamsuddin, kita akan sampaikan dulu. Ini ada satu amalan yang sangat membantu kita nanti pada saat kita pada hari kiamat, ya. Dan amalan ini banyak disepelekan oleh kebanyakan umat Muhammad di akhir zaman ini. Amalan itu adalah adzan. Saya perhatikan kalau adzan ini masih banyak banget saudara-saudara kita yang pada saat adzan berkumandang dia masih asik dengan HP-nya, ya, masih asik ngobrol, masih asik dengan kesibukannya gitu loh, sehingga kurang begitu serius, ya, mendengar adzan ini atau mencari sebanyak-banyaknya pahala di dalam adzan. Padahal Bapak Ibu yang dirahmati Allah, Nabi SAW dalam hadis sahih riwayat Imam Bukhari, hadis ini dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, kata Nabi, "Lau ya'lamun nasu ma fin nida wasofil awal," kalau saja kata Nabi, lau ya'lamu annas, jika saja orang-orang tahu pahala an-nida, panggilan adzan, wasofil awal, dan sof awal, tsumma lam yajidu, maka kata Nabi SAW, mereka tidak punya cara lain illa ayastahimu alaihi la yastahamu, kecuali dengan berundi, atau pastilah mereka, kata Nabi, lastahamu, pastilah mereka bikin undian. Sampai segitunya, ya. Jadi sayangnya kita nggak dikasih tahu pahala apa yang ada di dalam adzan dan soft awal. Ini sering kadang-kadang kita dengar, ya, tapi banyak masih meremehkan, ya. Kayaknya biasa-biasa aja adzan itu. Padahal Bapak Ibu yang dirahmati Allah, adzan ini, ya, bisa iblis, setan itu, ya,
begitu takutnya dengan suara adzan ini sampai mereka lari sejauh-jauhnya, sampai mereka nggak bisa nggak mendengar lagi suara adzan, saking takutnya itu dengan adzan itu. Bahkan sampai kalau kita meruqyah seseorang yang dalam keadaan sudah kerasukan iblis, ya, kerasukan setan, itu dikumandangkan adzan saja dia udah kelepek-kelepek gitu ya, udah pengen berontak dan segala macam. Bahkan saya pernah dulu dengar Ustadz Adin Samaduddin waktu dia di Gunung Salak ya, dia sempat mengumandangkan adzan, banyak banget yang pada geletakan gitu, yang tadinya normal begini tiba-tiba ya jadi subhanallah. Jadi jangan main-main Bapak Ibu dengan adzan ini. Bahkan sampai Nabi mengatakan kalau kita tahu apa yang ada di adzan dan shaf awal itu, pasti kita bikin undian untuk berusaha mencari pahala di adzan itu, entah mendengarkan adzan atau menjadi muadzin, ya. Jadi muadzin atau mendengarkan adzan. Termasuk juga di shaf awal. Shaf awal ini almarhum Ustadz Adnan itu beliau menceritakan dulu di Masjid Al-Bilal, ya. Masjid Al-Bilal itu kalau jemaah datang itu langsung di shaf awal karena takut gak kebagian di shaf awal. Jadi mereka belum adzan, belum qomat, ya, udah penuh shaf yang pertama, shaf awal, karena takut nggak kebagian di shaf awal. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, satu ketika Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, salah satu sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, menasihati Abdurrahman bin Abu Sa'sa'ah. Ya, benar namanya Sa'sa'ah. Sa'sa'atun, ya, Sa'sa'ah. Aku melihat engkau menyukai mengembala kambing dan berdiam di gurun pasir. Kalau kau sedang mengembala kambingmu atau sedang di gurun pasir dan kau adzan di sana, maka keraskan suaramu. Sebab bila suara seorang muadzin didengar entah oleh manusia, jin atau apapun, maka si pendengar akan menjadi saksi untuknya kelak pada hari kiamat. Aku mendengar ini dari Rasulullah SAW. Ini hadis riwayat Imam Bukhari. Al-muadzinuna atwalun nasi a'naqan yaumal qiyamah. Para muadzin kelak pada hari kiamat adalah orang-orang berleher panjang, berleher paling panjang. Hadis riwayat Imam Muslim dari sahabat Muawiyah. Leher panjang ini ada yang mengatakan pahalanya paling banyak. Saya dulu pernah nyampein hadiah hadis, ya, muadzin itu pahalanya sebanyak orang yang melaksanakan sholat berjamaah. Jadi kalau sholat Jumat jadi muadzin, nah berebutan itu, ya. Ya. Kalau di sini sholat Jumat ada 300, 400 orang, ya sebanyak itu pahala yang dia dapat. Nah, setelah ini berebutan deh, ya, jadi muadzin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, tapi juga ada yang mengatakan lehernya panjang di sini benar-benar panjang, gitu. Jadi ada yang ulama yang menerjemahkan hadis ini lehernya panjang, lehernya panjang.
dan masuk akal juga, karena nanti pada hari kiamat kan kita pernah bahas, nanti di padang mahsyar itu matahari didekatkan dan kita nanti akan merasakan, tergantung amal kita ya, ada yang keringatnya itu nenggelemin semata kaki, sebetis, sepaha, sepinggang, bahkan sampai ada yang kelelep oleh air oleh keringatnya sendiri. Nah kalau lehernya panjang kan dia nggak bakal kelelep gitu. Subhanallah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu bercerita bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam suatu perjalanan mendengar seorang berteriak lantang, Allahu Akbar, sesuai fitrah. Tutur Rasulullah SAW ketika orang itu berteriak lagi, asyhadu an la ilaha illallah, Rasulullah bersabda, ia telah keluar dari api neraka. Maka para sahabat pun berlomba-lomba hendak memeriksa siapa orang itu. Ternyata dia adalah seorang pengembala kambing yang segera berdiri melantunkan azan ketika waktu sholat telah tiba. Ini hadis juga riwayat Imam Muslim dari sahabat Ibnu Huzaimah. Artinya kalau kita di mau di hutan misalnya ya, di sawah misalnya, di manalah, di tempat yang sepi, masuk waktu sholat, kita sendirian, azan yang keras, sholat. Kalau ada yang datang sholat bareng berjamaah, cakep gitu. Kalau enggak ya udah, lakukan itu. Jadi jangan lalu main sholat aja, udah azan di masjid gitu kan, gitu. Kedengeran nggak kedengeran, kalau nggak qomat aja deh gitu kan gitu. Kagak, azan Bapak. Bahkan Rasulullah menyuruh dikerasin seperti biasa, azan seperti biasa. Siapa yang dengar, banyak yang ada jin di situ ya, yang nggak kelihatan. Ada binatang di sana ya, makhluk Allah tuh banyak, mereka mendengarkan suara azan sampai bilang nggak dengar, mereka dengerin suara azan itu. Subhanallah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kata Ibnu Mas'ud, kalau aku seorang muadzin, maka aku tidak peduli bila aku tidak ikut berperang. Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu menyatakan, kalau aku seorang muadzin, aku tidak peduli apakah aku tidak ikut berjihad. Sementara sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, kalau aku seorang muadzin, aku tidak peduli apakah aku tidak berhaji lagi, tidak berumrah lagi setelah aku tunaikan kewajiban berhaji 1 kali. Aku tidak pernah menyesalkan sesuatu, kata sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, tapi aku sungguh berharap dulunya aku memohon kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar Hasan dan Husain, cucu Nabi ini, anak dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, menjadi muadzin. Ibnu Abbas juga mengatakan Allah melindungi 3 orang dari siksa kubur, muadzin, syahid, dan orang meninggal pada hari Jumat. Jadi muadzin ya termasuk orang yang dilindungi oleh Allah dari azab kubur. Sampai sini masih nggak pengen jadi muadzin? Oh, Masya Allah. Sampai sahabat-sahabat Nabi bilang, udah deh gue nggak ikut perang, nggak apa-apa deh, yang penting gue jadi muadzin. Sampai segitunya. Padahal pahala perang itu, syahid itu subhanallah kan gitu. Artinya apa? Jadi muadzin itu luar biasa Bapak Ibu. Tapi di zaman Rasulullah nggak seenaknya aja main azan ditunjuk sama Nabi. Udah aja Bilal bin Rabah, ya, Ummu Kulsum, itu yang muadzinnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam cuma 2 itu. Yang lain nggak bisa dia Ummi Maktum ya. Itu yang lain nggak berani azan. Kecuali yang ditunjuk oleh Rasulullah. Kalau kita di sini kan, ayo kan gitu ya. Kadang-kadang udah disuruh aja, lo aja deh. Oh, gue lagi ini kan gitu. Dorong-dorongan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Jadi kalau tetapi juga gini. Kenapa Nabi dulu milih muadzin itu? Karena dulu kan nggak ada speaker, ya. Dulu nggak ada speaker.
dipilih Bilal bin Rabah karena para ulama mengatakan suara Bilal itu lantang, bukannya keras tapi lantang, lebih dari keras. Lantang Bapak Ibu, lantang tuh gimana, kayak suara siapa ya? Lantang gitu suaranya itu ya. Dulu Bilal kalau ada naik ke atas masjid itu ya, naik ke atas atap itu, dia apa namanya ya, apa berteriak di sana, melantunkan adzan, mengumandangkan adzan di sana, dan suaranya itu benar-benar jauh terdengar ya. Makanya ini dijadikan satu apa namanya syarat ya, muadzin itu kalau bisa suaranya lantang walaupun sudah pakai speaker. Jangan yang suaranya mendayu-dayu, maksudnya suaranya apa sih namanya itu lembut gimana gitu ya. Enggak begitu ya. Karena memanggil. Muadzin itu kan orang yang memanggil. Yang memanggil itu ya suaranya harus lantang. Ya, dan juga apa namanya enak gitu ya. Saya ingat dulu, walau alam benar apa kagak nih, Cicakusoyo siapa yang pernah ngelihat Cicakusoyo waktu kecil masih nyanyi itu ya. Zamannya saya tuh Cicakusoyo kayak seangkatan nama saya, Cicakusoyo. Itu masuk Islam gara-gara adzan. Kan masuk Islam itu ya, Cicakusoyo itu. Dan dia masuk Islamnya gara-gara adzan. Tadinya benci banget sama suara adzan. Kalau dengar suara adzan benci luar biasa. Tapi ternyata dia masuk Islam karena suara adzan itu. Bisa jadi suara adzan yang dikumandangkan, yang dia dengar itu, yang tadinya dibenci, tapi karena enak dilantunkan, akhirnya iya terpesona. Akhirnya dia terpicut, dan tentu dengan hidayah Allah tabaraka wa ta'ala. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, jadilah muadzin ya, jadilah muadzin, dan ya ngukur juga kalau jadi muadzin ya yang apa ya, dia benar-benar bagus ya, suaranya lantang ya, kalau perlu bagus juga, bukan cuma apa namanya Pak Anwari, cengkoknya apa namanya itu ya, lagu ya, nagomnya, iramanya, tapi juga bener. Ini terkadang masih banyak kalau ikut pelatihan muadzin, banyak salahnya. Pak Anwar itu tuh nggak sempat ikut ya? Sempat ikut ini enggak ya? Ya itu kalau banyak Pak ya, kapan-kapan nanti kita panggil ya, supaya nih yang mau jadi muadzin ngerti ya, dan juga yang sudah biasa adzan tahu, oh salah saya di sini, oh salah saya di sini gitu ya. Insyaallah nanti mudah-mudahan ya. Karena makhraj, terus panjang pendek, apalagi karena banyak muadzin itu makhrajnya banyak yang salah, terus panjang pendeknya kadang yang panjang dipendekin, yang pendek dipanjangin. Ya, ini juga jadi perhatian. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah, cukup kayaknya hadis ini ya, beberapa hadis ini menjadi patokan kita bersemangat, punya motivasi, dorongan untuk jadi muadzin ya, insyaallah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kalau nggak jadi muadzin, kalau kita nggak jadi muadzin ya, maka kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jadilah kita orang yang mendengarkan azan, jangan jadi orang yang lalai mendengarkan azan. Karena kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jika seorang muadzin melantunkan Allahu Akbar, Allahu Akbar, lalu salah seorang dari kalian menyahut Allahu Akbar, Allahu Akbar, lalu ketika ia muadzin melantunkan asyhadu an la ilaha illallah, dia jawab dengan asyhadu an la ilaha illallah, muadzin meneruskan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, kita yang mendengarnya juga mengucapkan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, muadzin berseru hayya 'alas shalah,
ya, yang dengar menjawab la haula wala quwata illa billah. Muadzin berseru lagi hayya 'alal falah. Lalu yang mendengar menjawab dengan la haula wala quwata illa billah. Lalu muadzin lantunkan Allahu akbar, Allahu akbar. Ia jawab Allahu akbar, Allahu akbar. Kemudian muadzin ucapkan la ilaha illallah. Ia jawab pula dengan dari lubuk hati yang paling dalam, yakin dia ucapkan, dia jawab la ilaha illallah. Kata Nabi, dakhalal jannah, jaminan masuk surga, cuma jawab adzan. Ini hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Nggak main-main berarti kan. Tapi terkadang, nggak usah bapak-bapak ibu-ibu, saya juga kadang-kadang lalai. Beneran, nyimak nih, sempat ngantuk juga. Beneran Pak Marin, sempat ngantuk juga, sempat kelewat juga tuh. Entah asyhadu alanya, entah asyhadu alla Muhammad Rasulullah, atau hayya shalah yang pertama, asal shalah yang kedua. Iya, saya aja suka begitu Pak. Ayo, ngaku aja. Pengen kita jawab tuh sampai selesai muadzin mengucapkan itu, selesai sampai tamat kita adzan, tapi terkadang kelewat juga Bapak Ibu. Kelewat. Gak usah di masjid, di rumah nih kita sendirian dengerin adzan, tetap juga ada juga yang kelewat. Subhanallah. Kenapa setan sampai godain kita supaya kita nggak dengar suara adzan itu, nggak menjawab suara adzan itu? Karena setan tahu pahalanya. Setan tahu pahalanya itu gede banget. Jaminannya dari Nabi, dakhalal jannah, jawab adzan masuk surga, jawab adzan. Kita yakin dengan mengucapkan, dengan apa, pada saat muadzin mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah, kita jawab asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna muhammadar rasulullah, kita jawab asyhadu anna muhammadar rasulullah, sampai kalimat la ilaha illallah kita jawab dengan la ilaha illallah. Dengan begitu yakinnya kita jawab, dakhalal jannah, kata Nabi, masuk surga kita. Jaminannya masuk surga. Karena setan tahu begitu besar pahalanya, maka kita diganggu. Konsentrasi kita diganggu Bapak Ibu. Apalagi kalau ngobrol, ya, apalagi sambil main HP, apalagi sambil apa namanya, apa ya, sambil ngerokok sambil. Ya Allah. Rasulullah SAW menuturkan begini, man qala hina yasma'ul muadzin asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluh, raditu billahi rabba wa bi muhammadin rasula wa bil islami dina, ghufira lahu dzambah. Siapa yang mengatakan kalimat ini, kata Rasulullah, ketika mendengar adzan asyhadu an la ilaha illallah, ya, dia mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluh, raditu billahi rabba wa bi muhammadin rasula wa bil islami dina, ya, kata Nabi, ghufira lahu dzambu, diampuni dosa-dosanya. Subhanallah. Nah, hadis muttafaqun alaih dari sahabat Abi Waqqas. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ini kalimat diucapkan setelah menjawab dua kalimat syahadat. Jadi setelah muadzin mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah sama wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, di ujungnya itu kita ucapkan wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, ya, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, ya. Lalu kita mengucapkan di situ la wahdahu la syarikalah, raditu billahi rabba wa bi muhammadin rasulullah wa bil islami dina, maka jaminannya ghufirallah, ya, dzambuhu, dosa-dosa kita diampuni oleh Allah tabaraka wa taala. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, bahkan sampai di sini Rasulullah SAW bersabda, hadis riwayat Imam Muslim dari Abdullah bin Umar bin Ibnul As radhiyallahu an, idza sami'tum muadzin, jika kalian mendengar muadzin, faqulu mithla ma yaqulu,
katakan seperti apa yang dikatakan oleh muadzin, tsumma shallu alaihi, kemudian bersalawatlah kepadaku, kata Rasulullah. Man shalla alayya salatan sallallahu alaihi biha asyran. Ya, siapa yang bersalawat untukku 1 kali, Allah bersalawat untuknya 10 kali. Ya. Tsumma sallallahu li alwasilah. Ya. Lalu mintakan wasilah untukku. Fa inna manzilatun fil jannah, yaitu suatu tempat dalam surga yang khusus untuk hamba Allah. La tanbaghi illa li abdin min ibadillah warju, aku berharap, kata Rasulullah SAW, an akuna anahu, aku adalah dia. Faman sa'ala liya alwasilah halat lahul syafa'ah, siapa yang memintakan wasilah itu untukku, dia berhak mendapatkan syafaat. Ya. Halat lahu syafaati dalam riwayat yang lain. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ini juga satu amalan yang berat, Bapak Ibu. Banyak di antara kita, saya perhatikan banyak banget ya, kalau habis azan itu ya nggak mau mengucapkan doa setelah azan, padahal ini permintaan Nabi. Bu, Pak, kalau Nabi minta itu kan berarti sesuatu yang bukan main, serius banget itu, Bapak. Kayak hadis tentang sholawat di hari Jumat. Aktsirus sholata alayya fi yaumil jum'ah wa lailatal jum'ah. Nabi minta aktsirus sholat, perbanyak sholawat kepadaku, kata Nabi, di malam Jumat dan di hari Jumat. Ini Nabi minta ini. Ya. Dan hadis ini juga banyak ulama mengatakan, para ulama mengatakan, kalau di malam Jumat, di hari Jumat, zikir-zikir yang lain diganti dengan sholawat. Sama dengan habis azan. Habis azan Nabi nyuruh kita, Nabi yang minta sama kita, minta wasilah untukku, kata Nabi. Ya, saya bacakan nih. Ya. Apa nih ya? Tsumma shallu alayya, kemudian bersalawatlah kepadaku. Fa innahu man shalla alayya salatan sallallahu alaihi biha asran. Tsumma sallallahu aliyal wasilah fa inna manzilatun fil jannah la tanbaghi illa li abdin min ibadillah. Jadi Nabi mengharap wasilah itu, ya, maksudnya minta wasilah untuk Rasulullah minta itu, Rasulullah kepengen itu wasilah untuknya yang nanti menjadi manzilatun fil jannah, ya, menjadi apa namanya, tempat di dalam surga yang khusus untuk satu orang hamba Allah, tempat yang khusus di surga satu hamba Allah, dan Nabi minta itu dia. Makanya Nabi minta nyuruh kita setelah adzan itu wasilah, minta wasilah kepada Allah untuk Rasulullah SAW. Maka doanya kan Allahumma, tapi sebelumnya baca salawat dulu. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya Allahumma rabb hadhihi da'wati tamah wassalatil qa'imah ati Muhammadanil wasilata wal fadilah. Itu yang diminta Nabi. Kalau yang belum apal, apalin deh ya. Sayang banget. Jangan sampai setelah azan kita nggak baca, udah jawab azannya kadang-kadang kelewat ya. Setelah azan kagak doa lagi kan gitu ya. Aduh, rugi banget deh. Gede banget ruginya. Ayo belum apal, apalin. Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah salatil qa'imah ati Muhammadanil wasilata wal fadilah wa ba'athu maqaman mahmudanil ladzi wa'ata innaka la tukhliful mi'ad. Ini yang ujungnya ini boleh dibaca boleh enggak? Ya. Tapi diawali dengan salawat.
Kata Nabi, halat lahu syafaati yaumal qiyamah. Dalam hadis ini, ya, faman sa'ala lil wasilah halat lahu syafa'ah. Halal baginya syafaat nanti dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang enggak kepengen syafaat Nabi nanti? Siapa yang enggak kepengen dapat syafaat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam? Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Nah, di sini ya apa namanya, salawatnya itu yang paling pendek yaitu dia Allahumma sholli ala Muhammad. Mau ditambahin boleh wa ala ali Muhammad, atau pakai salawat yang agak panjang, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim innaka Hamidum Majid, atau yang biasa dibaca salat kita boleh ya, monggo silakan ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, adapun apa namanya dikatakan di sini bahwa derajat tertinggi ya, derajat tertinggi maqamam mahmudan alladzi wa'atah ini ya, wa ba'atsu maqamam mahmudan alladzi wa'atah, derajat tertinggi itu syafaat yang paling tinggi adalah dari nanti pada hari kiamat dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, begitu juga Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Abu Dawud, An-Nasai, Tirmidzi, la yuraddu du'a bainal adzani wal iqamah. Doa di antara adzan dan iqamah itu adalah la yuraddu du'a, doa yang enggak ditolak. Ini juga banyak masih di antara kita, antara adzan dan iqamah menengwai. Ada yang ngobrol ya, padahal jeda antara adzan dan iqamah itu kata Nabi la turaddu doa, doa yang enggak ditolak, doa yang enggak ditolak. Makanya banyakin doa di antara adzan dan iqamah. Abdullah Ibnu Amr radhiyallahu anhu bercerita bahwa seorang laki-laki mengadu kepada Rasulullah SAW karena pahala para muadzin melebihi mereka. Rasulullah pun bertutur, katakanlah seperti yang mereka katakan, jika kau sudah selesai mintalah pada Allah, kau akan diberi apa yang kau minta. Subhanallah. Ini apa hadis riwayat Imam Ahmad, Abu Dawud. Jadi kalau selesai adzan, ini ada lagi nih ya, selesai adzan kita jawab adzan, jawab apa yang diucapkan muadzin, lalu kita bersalawat kepada Nabi. Setelah adzan itu bersalawat kepada Nabi, lalu kita berdoa itu Allahumma rabb hadhihi da'wati tamah. Setelah itu minta apa yang kita minta, maka Allah akan memberikan apa yang kau minta, kata Allah, kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita punya hajat apa? Kita lagi punya masalah apa? Manfaatkan itu pada saat adzan ya, dengerin, jawab seperti yang diucapkan muadzin, lalu setelah itu berselawat, baca doa mintakan wasilah untuk Rasulullah dengan Allahumma rabb hadhihi da'wati tamah, minta apa hajat kita, Allah kabulin. Subhanallah. Ini banyak nih. Ini amalan yang kelihatannya sepele, tapi banyak di antara kita yang ninggalin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, bahkan sampai Rasulullah menuturkan sa'atani la yuraddu ala da'in da'watah. Ada dua waktu saat Allah tidak menolak doa. Hina tuqamu shalah, ketika iqamah salat, wa fi shaffi fi sabilillah, dan ketika dalam barisan sabilillah. Ya. Jadi ketika apa namanya iqamah dan ketika dalam barisan sabilillah. Barisan sabilillah ini apa ya? Apa sih? Ya udah nggak ada lagi, tapi perang di sini bisa aja sih sabilillah di dalam konteks yang beda ya. Bisa aja gitu ya. Ya misalnya dalam rangka membela kebenaran apa gitu kan, membela agama Allah misalnya apa, dalam bentuk lain, bukan zaman dulu seperti ngangkat pedang itu, bukan ya.
Bisa jadi itu, tapi di sop awal, paling depan maksudnya. Kan jarang yang mau tuh. Ya, antar gua kena apa tuh namanya tuh? Inian polisi apa namanya tuh? Bom molotov ya. Apa namanya? Itu gas air mata. Ya kalau mintanya apa di belakang. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, maka termasuk iqamah. Pada saat iqamah dikumandangkan, ya itu juga saat-saat di mana doa tidak ditolak oleh Allah Tabaraka wa Taala. Baik, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ini apa namanya satu amalan, sebenarnya banyak lagi nih amalan-amalan yang bisa nolong kita nanti pada hari kiamat. Nah, saya di malam hari ini saya sampaikan tentang adzan ini karena memang banyak di antara kita yang lalai dari pahala adzan, baik jadi muadzin atau mendengarkan muadzin dan juga berdoa setelah adzan. Ini 3 amalan yang Masya Allah ya, Subhanallah. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah, dikit lagi ya. Kemarin kita sampai di timbangannya, udah sampai dihisab, ditimbang. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, tapi sebelumnya saya ini dulu ya. Jadi kemarin kita ngebahas ada 3 golongan orang yang ada yang masuk surga tanpa hisab, ada yang masuk surga yang hisabnya ringan, ada juga yang dihisab dengan hisab yang berat. Jadi hisab itu ada 3, yang ringan, yang tanpa hisab, ghairi hisab, ini yang luar biasa ya. Mudah-mudahan kita termasuk. Ada yang dihisab tapi hisabnya ringan, dan ada yang dihisab dengan hisab yang berat. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, di surat Al-Anbiya ayat 47, Allah Tabaraka wa Taala menyatakan di sini, wa nadha'ul mawazinal qista liyaumil qiyamah fala tudlamu nafsun syai'an wa in kana mithqala habbatin min khardalin ataina biha wa kafa bina hasibin. Kami akan memasang timbangan yang tepat pada hari kiamat, maka tidaklah dirugikan seorang barang sedikit pun, dan jika amalan itu hanya seberat biji sawi pun pasti kami mendatangkan pahalanya, dan cukuplah kami sebagai pembuat perhitungan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, saya bacakan lagi satu ayatnya, Al-A'raf surat ke-7 ayat 89, wal waznu yawma idzinil haqq faman thaqulat mawazinuhu faulaika humul muflihun wa man khaffat mawazinuhu faulaika alladzina khasiru anfusahum bima kanu biayatina yadhlimun. Timbangan pada hari itu ialah kebenaran, keadilan. Maka siapa berat timbangan kebaikannya, maka mereka itulah orang-orang yang beruntung. Dan siapa yang ringan timbangan kebaikannya, maka itulah orang-orang yang merugikan dirinya sendiri. Disebabkan mereka selalu mengingkari ayat-ayat kami. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, nanti ya kata Nabi ini saking hebatnya nih, saking akuratnya timbangan Allah Tabaraka wa Taala, Nabi sampai mengatakan begini, innahu la ya'tir rajulu al-azim as-samin yaumal qiyamah, sungguh akan didatangkan seorang laki-laki yang sangat besar, gemuk pada hari kiamat. Gede, gemuk, kata Nabi. La yazinu indallahi janaha ya'udah, ya. Tidak seberat di sisi Allah dibanding sayap lalat. Iqra'u, bacalah firman Allah itu, fala yuqimu lahum yaumal qiyamah waznan, dan kami tidak mengadakan suatu penilaian bagi amalan mereka pada hari kiamat. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, saya pengen tutup nih di hadis Nabi ya. Ini hadis ada di Sahih Imam Tirmidzi dalam sunannya. Saya bacakan artinya. Sesungguhnya
Allah akan menyelesaikan hisab seseorang dari umatku di hadapan para makhluk pada hari kiamat, maka digelar baginya 99 lembaran, dan setiap lembaran tebalnya sejauh pandangan mata. Allahu Akbar. Kemudian Allah berkata, apakah kamu mengingkari sedikit pun dari catatan ini? Apakah menzalimimu para malaikatku yang mencatat lagi memeliharanya? Dia berkata, tidak wahai Rabb. Allah berkata, apakah kamu mempunyai alasan? Dia berkata, tidak wahai Rabb. Allah berkata, ya sungguh kamu mempunyai satu kebaikan di sisiku, dan sungguh kamu tidak akan teraniaya hari ini. Maka dikeluarkanlah baginya satu bitaqah yang terdapat syahadah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Maka Allah berkata, hadirkan timbanganmu. Dia berkata, wahai Rabb, aku tidak bitaqah ini bila dibanding dengan lembaran-lembaran ini. Dia berkata, sungguh kamu tidak terzalimi sama sekali. Maka diletakkan seluruh lembaran di satu daun timbangan, dan bitaqah dalam satu daun timbangan. Seluruh lembaran meringan dan bitaqah memberat, dan tidak bisa memberat apapun bersama nama Allah tabaraka wa taala. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu berkata, ketahuilah, siapa saja yang merindukan surga akan mampu mengendalikan syahwat. Siapa yang takut neraka akan menjauh dari perkara yang haram. Dan siapa yang juhud di dunia akan ringan menghadapi berbagai macam musibah. Allahu Akbar. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kalimat la ilaha illallah ini luar biasa. Makanya kalimat la ilaha illallah itu, kembali lagi, itu pada saat adzan berkumandang, Nabi menegaskan kalimat terakhir yang diucapkan muadzin, la ilaha illallah. Kita mengucapkannya, menjawabnya dengan la ilaha illallah dengan penuh keyakinan, dakhalal jannah. Tapi harus benar-benar penuh keyakinan, bukan la muadzin la ilaha illallah kita la ilaha illallah biasa aja maksudnya gitu ya, nggak ada getaran gitu ya. Yakin dengan kalimat itu ya biasa-biasa aja. Jadi padahal kalimat ini Bapak Ibu, Masya Allah, timbangannya lebih berat ya. Timbangannya lebih berat banget, Masya Allah. Bahkan sampai catatan tadi dikatakan oleh Rasulullah SAW, itu satu lembaran 99 lembaran, dan setiap lembarannya tebalnya sejauh pandangan mata. Ya Allah, kayak apa itu? Subhanallah ya. Kalau itu catatan yang buruk, yang jelek-jelek semua, dosa-dosa semua, kayak apa Bapak Ibu? Dan ternyata bisa dikalahkan hanya dengan lembaran yang ada di situ, tertulis kalimat la ilaha illallah yang penuh dengan keyakinan di dalam diri kita itu. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kayaknya cukup dulu deh ya. Nanti kita lanjutkan lagi. Ini masih tentang masalah timbangan, termasuk tentang amalan, termasuk tentang kitab nanti yang kita terima, bagaimana kitabnya seperti apa dan bagaimana. Nanti insya Allah di malam Jumat yang akan datang kita akan coba melanjutkannya. Malam Jumat besok bulan Februari ada 2 malam lagi berarti ya, 2 malam lagi. Dan kita nggak pakai ada tawakufan nih, ngaji aja deh. Taklim malam Senin juga tetap sampai Ustadz Muzain ya terakhir. Terus berarti yang terakhir masih malam Senin, masih ada malam Senin ya, itu yang terakhir gitu ya. Jadi nggak di gimana Pak itu tawakufan gitu, nggak ya. Saya ingat Ustadz Sulhan itu ngaji pakai tawakufan, udah nggak usah kan gitu, ngaji aja udah terus kan gitu. Sampai menjelang Ramadan ya udah ngaji kan gitu ya. Nanti Ramadan kita ngaji lagi kan gitu ya. Alhamdulillah, insyaallah Ustadz seperti Dr. Agus Setiawan, Ustadz Itang, Rahmawan yang itu insyaallah udah dapat jadwalnya untuk acara tapi subuh ya. Jadi kita konsentrasi di kuliah subuh ya, dan di tarawih itu hanya beberapa dikhususkan di malam di malam Ahad ya, hanya di malam Ahad aja.
dan yang full ya dari malam pertama sampai akhir Ramadan, ceramah Ramadan itu di kuliah subuhnya kita ya, insyaallah. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ini yang bisa saya sampaikan. Lebih kurangnya mohon maaf. Sama-sama kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Lebih kurangnya mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.